Kamu akan melihat aku membersihkannya sekarang. Hati-hati. Ada sesuatu yang mengganggu aku. Kita baru saja menghabiskan. Klik vlog di kiri bawah untuk menonton video menarik. Lihatlah gadis kecil ini. Bagaimana bisa dia mengerjakan pekerjaan seperti ini sejak muda? Lihatlah aku. Gadis kecil. Panggil aku kakak, aku akan membantumu. Hehehe. Jangan menghiraukan orang. Mengapa cewek ini membaca begitu banyak buku? Bukan lebih baik menikah dan mendidik anak sejak dini? Itu kakak, kalau kamu tidak menikah, dari mana aku dapat uang untuk kuliah di luar negeri? Warisan dari ayah dan ibu cukup untukku sampai umur berapa? Kalau begitu cari ibumu yang sudah meninggal. Lihat apakah dia bisa memberimu. Yun Chu, ayahmu sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kenapa kamu terus membicarakan ibumu? Apakah kamu merasa bersalah? Kalau bukan karena kamu yang jadi orang ketiga, ibuku tidak akan sampai depresi dan bunuh diri. Pergi sana, kamu sudah kebablasan. Kalau bukan karena aku yang membesarkanmu, kamu sudah mati di luar sana, tidak ada artinya. Sudah, Lao Shen, tenangkan dirimu. Aku pasti akan belajar dengan baik. Tidak akan membiarkan diriku diperlakukan semena-mena. Ayo kerja, ayo kerja. Sudah, semua orang sudah makan siang. Ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Nenek, saya mau menunjukkan produk bagus untuk Anda. Gantungan batu giok ini diimpor dari luar angkasa. Dikembangkan oleh ilmuwan terkenal menggunakan teknologi kuantum. Sembuhkan segala penyakit. Nyonya Direktur sekali lagi pergi dari rumah. Katakan kapan kamu akan menikah. Dia akan kembali kapan. Gantungan batu giok ini saya bawa dari luar angkasa. Dikembangkan bersama ilmuwan terkenal menggunakan teknologi kuantum. Menyembuhkan segala penyakit. Apakah gantungan batu giok ini bisa membantu orang mencari jodoh? Jodoh. Anda hanya perlu membeli paket saya yang seharga 18.800. Jangan bilang itu adalah takdir, meskipun seperti apapun, hidup atau mati. Manusia dan tulang putih, kan? Kamu siapa? Kenapa itu urusanmu? Kamu menipu nenekku. Kamu bilang aku peduli atau tidak? Ini adalah produk yang serius. Kalau begitu, aku akan panggil polisi untuk memeriksa ini dengan baik. Cat. Nenek. Orang ini adalah penipu. Oh, terima kasih ya, anak perempuan. Tidak apa-apa. Nenek, silakan makan. Gadis kecil. Hari ini aku keluar tidak bawa uang. Nanti aku akan kasih kamu. Tidak perlu sungkan, nenek. Nenek, aku pergi beli kamu botol air ya. Tidak usah ya. Hana. Anda makan apa ini? Nenek lapar. Bukankah sudah bilang jangan makan yang tidak sehat ini? Hei penipu, masih tidak menyerah. Nenek tidak apa-apa kan? Oh, sudah berganti orang. Bentuknya mirip manusia, kenapa tidak melakukan hal yang baik? Harus jadi penipu. Aku. Di mana aku mirip penipu? Kau mirip penipu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini adalah nenekku. HMPH, bahkan berusaha merangka naik. Kau lihat,
miripkah aku dengan ibumu? Cantik, dia benar-benar cucuku yang kecil. Ah. Maaf ya. Aku benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa, Xiao Chu. Kamu baik hati. Kamu sudah membantuku, aku harus membalas budi padamu. Katakan saja, kamu mau apa? Tidak perlu, tidak perlu. Hanya setengah mantau saja. Saya pergi menerima telepon. Saya lihat dia seperti penipu. Datang untuk uang Anda. Apa yang kau katakan? Dia bahkan tidak tahu latar belakang keluarga kita. Melihat pakaian Anda, tidak terlihat rendah hati. Menunjukkan bahwa dia sangat licik. Halo, Shen Yunchu. Biaya sekolahmu harus dibayar besok ya. Kalau tidak, kamu akan dikeluarkan paksa. Guru, bisakah ditunda beberapa hari lagi? Tidak bisa, Guru. Sudah memikirkan apa yang diinginkan? Bisa pinjamkan saya sedikit uang? Akhirnya ekor rubahnya terlihat. Baiklah, Xiao Chu. Kamu butuh berapa uang? Nenek akan memberikanmu. Nenek, makan dulu. Aku yang akan menangani ini. Kamu keluar sini. Butuh berapa uang? 6.000, 6.000. Mundur untuk maju. Sayangnya dia bertemu dengan saya. Karena nenek, saya hanya bisa membuatnya mundur. Saya bisa meminjamkanmu. Tapi kamu perlu membantuku melakukan satu hal. Kamu kekurangan uang, saya kekurangan istri. Nenek mendesak. Tapi menurut penampilanmu, sepertinya usiamu belum cukup, kan? Besok kamu harus bayar uang sekolah, Shen Yunchu. Jika tidak, kamu akan dikeluarkan secara paksa. Kamu jadi takut, kan? Penipu kecil? Hanya menikah, kan? Usiaku sudah cukup. Terima kasih, suatu hari nanti aku akan mengembalikannya. Setelah menikah, kita akan menjadi satu keluarga. Uang tidak perlu terburu-buru. Ini mobilmu. Kamu sedang berpikir apa? Aku hanya seorang supir. Tuan Lu. Tuan Su mengapa Anda datang sendiri untuk menjemput saya? Ayo silakan. Naik mobil. Oh, tunggu sampai kamu selesai urusan di sekolah, aku akan jemput kamu lagi. Aku pergi kerja dulu. Baiklah, aku pergi dulu. Pasti dia bekerja sangat keras, kan? Hari pernikahan saja masih ingat pekerjaan. Sekarang pasti menyesal, kan? Presiden eksekutif. Yang tadi itu adalah istri Anda. Tampaknya usianya sangat muda. Diamlah tidak. Disebut-sebut sebagai janda kaya. Kaya nomor satu di Cheng. Ternyata benar-benar menikah. Tapi sepertinya tidak puas dengan nyonya. Hanya menikah, kan? Usiaku sudah cukup. Kamu sudah memikirkannya dengan matang? Usiaku jauh lebih tua dari kamu. Keadaan keluarga cukup rumit. Pendapatan juga cukup rendah. Baiklah. Aduh, kamu lihat betapa baiknya gadis ini. Nenek setuju. Saya jamin Jian Fan pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Jangan lihat usianya yang sedikit lebih tua. Tapi dia sehat, kok. Mengenai penghasilannya, cukup untuk kehidupanmu. Kalau kamu berani menolak, saya berani mati untuk menunjukkannya. Nenek. Cari satu rumah termurah atas namaku. Aku ingin menginap di yang paling murah malam ini. Iya, yang paling murah.
Shen Yunchu, kamu gila. Kamu menjual dirimu hanya untuk 6.000 yuan. Dia sudah hampir 10 tahun lebih tua darimu. Dan dia hanya seorang supir. Dia terlihat cukup tampan. Ah. Pernikahan adalah kelahiran kembali kedua bagi wanita. Kelahiran pertamamu sudah sangat gagal. Kelahiran kedua tidak bisa sembrono seperti itu. Sekarang kirim pesan WeChat agar dia datang. Mas kawin dan 3 perhiasan tidak boleh kurang satu pun. Zimeng, kamu tidak mengirim, aku yang mengirim. Suamiku, apakah kita tidak seharusnya membicarakan mahar dan 3 emas? Suamiku, apakah kita tidak seharusnya membicarakan 3 emas dan mahar? Kenapa tidak masuk? Pesan tadi benar-benar dari temanku. Kamu jangan serius. Umur masih muda. Aktingnya cukup bagus. Kalau sudah datang, ayo masuk dan lihat. Barang-barang di sini terlalu mahal. Kita datang lagi setelah dapat uang. Anjing baik jangan menghalangi jalan. Kalau tidak mampu beli, menjauh saja. Bau kemiskinanmu hampir bikin orang pingsan. Jangan coba campur tangan dalam urusan anjing. Karena anjing memandang rendah manusia. Apa aku salah bicara? Apa kamu bisa membelinya? Ada yang mengakui dirinya anjing, ya? Masuk dan lihat saja. HMPH. Pura-pura apa sih? Lihatlah, aku tidak akan membiarkan kalian terbongkar. Kalian berdua terlihat sangat kaya dan berkuasa. Set perhiasan ini sangat cocok dengan kalian berdua. Harganya hanya sekitar ratusan ribu. Ratusan ribu. Apakah Anda merasa harganya terlalu murah? Set ini harganya 200 ribu. Ingin melihatnya? Apakah Anda yakin ingin melihatnya? Jika ini rusak, Anda harus menggantinya dengan harga yang sama. Apakah Anda takut tidak bisa menggantinya? Barusan Anda tidak bilang bahwa barang yang saya ambilkan kotor? Anda datang untuk melayani? Baiklah. Tidak salah, Anda memang sopir dari presiden. Ternyata ada gaya presiden juga ya. Dua anjing tanah ini benar-benar menganggap diri mereka berharga. Manajer, ada orang yang tidak mampu membeli barang dan sengaja mencari masalah. Lihatlah, di toko kami ada begitu banyak barang berharga. Saya khawatir tangan mereka tidak bersih. Siapa? Mereka berdua. Lu. Tuan Lu. Tuan Lu, ini adalah pendiri pusat perbelanjaan kita. Tuan Lu sangat sibuk. Hari ini tidak bisa hadir dalam rapat. Semua orang harus ingat. Nanti jika bertemu Tuan Lu harus diberi perhatian yang cukup. Ambil yang ini saja. Tolong bungkuskan untukku. Apa kamu gila? Barang semahal ini tidak perlu menghabiskan seluruh tabungan. Cepat, pergi bungkuskan. Hari ini perhiasan di sini, Anda lihat, gratis. Aku tidak menyangka kamu masih ingat aku. Kamu akan tetap ingat meskipun aku berubah menjadi debu. Kalian kenal ya? Dia mengenal bos saya. Tuan Lu ini tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Memang cukup rendah hati. Iya. Tapi barang-barang ini begitu mahal. Hari ini adalah ulang tahun ke-10 toko. Anda adalah pelanggan ke-101 di toko ini. Apa yang Anda suka? Kami akan kirimkan gratis. Selamat datang lagi. Manajer, kapan ada acara ini di toko kita? Sejak saat kamu dipecat. Saya dipecat. Kapan itu terjadi? Sekarang. Tapi saya tidak. Yang aneh adalah kamu telah menyakiti orang yang tidak seharusnya kamu sakiti. Kamu tahu siapa dia? Mereka bisa jadi siapa lagi? Tuan Lu adalah pendiri pusat perbelanjaan. Pusat. Pendiri pusat perbelanjaan.
Tidak suka. Terlalu berharga. Hanya sekitar 200.000 saja. Kamu beruntung bisa mendapatkannya. Hanya sekitar 200.000. Kamu ini mengendarai mobil bos. Mimpi jadi bos ya? Tapi orang-orang bilang pasangan pengantin baru beruntung. Bagaimana kalau kita beli beberapa tiket lotre? Siapa tahu bisa menang besar? Ayo, ayo. Verifikasi gagal. Verifikasi gagal. Verifikasi gagal. Apakah kamu yakin ini rumahmu? Tentu saja. Aku pikir sebentar tentang kata sandi. Izin beroperasi. Sangat tidak dapat diandalkan. Apa kata sandinya? Nenek, mengapa Anda di sini? Nenek seharusnya tidak di sini, kan? Iya. Maksud saya, Nenek, Anda pulang terlalu cepat hari ini. Hehe, tidak terlalu awal. Ayo masuk ke dalam, ya. Sebenarnya saya tidak ingin mengganggu kehidupan rumah tangga kalian, tapi saya memang tidak bisa tenang. Nenek, apa yang kamu katakan ini? Keluarga seharusnya tinggal bersama. Lihatlah hadiah yang saya bawa untukmu. Memang bagus sekali. Terima kasih, ini sangat indah. Tidak perlu terima kasih. Simpan dulu. Saya sudah memasak sup untuk kalian. Saya akan menyajikannya. Terima kasih, Nenek. Kenapa? Tidak puas? Sangat puas sekali. Inilah rumah impian saya. Apartemen ini harusnya sekitar 200 meter persegi, kan? Cartier diubah menjadi puluhan juta rupiah per meter persegi. Rumah ini harusnya bernilai beberapa ratus juta, kan? Saya seharusnya membeli satu set lagi yang lama dan buruk. Kamu pasti bukan seorang kaya raya tersembunyi, kan? Kamu pasti bukan seorang kaya raya tersembunyi, kan? Hanya bercanda, Pak. Pak. Aduh. Saya rasa kamu tidak perlu menyewa rumah yang mahal hanya untuk gengsi, kan? Kenapa kamu tahu rumah ini bukan milikku? Jangan anggap aku bodoh. Barusan kamu masukkan banyak angka ke kunci gembok. Jelas kamu bukan pemilik rumah ini. Memang benar rumah ini bukan milikku. Aku meminjamnya dari seorang teman. Jangan-jangan ini milik presiden kalian. Kalau begitu ini berutang budi besar. Setelah ini kamu harus bekerja keras ya. Sebenarnya saya tidak punya tuntutan hidup yang tinggi. Bagaimana kalau saya keluar mencari rumah? Kita pindah keluar tinggal ya. Kalian berdua datang coba masakan nenek. Baiklah nenek. Enak diminum ya? Kamu juga minum sup sedikit. Kalau sudah makan, cepat istirahat ya. Aku yang akan membereskan. Aku akan bantu saja. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Hari ini adalah malam pertama kalian. Cepat istirahat ya. Jangan bengong, cepat antar Acu kembali ke kamar. Ayo pergi. Sangat panas. Kenapa aku merasa tubuhku tidak bisa dikendalikan? Shen Yunchu, bagaimana bisa kamu memiliki pikiran binatang seperti itu terhadap orang lain?
Ada apa ini? Apa mungkin dia pria? Nenek. Buka pintu, Nenek. Nenek tidak bisa mendengar dengan baik. Hari ini, bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu sakit, aku juga tidak akan mendengarnya. Sudah lama kita bersama, sayang. Ini adalah akibat dari tindakanmu sendiri. Aduh, jahe ini memang semakin tua semakin pedas. Aduh, cucu kecilku. Nenek besar ingin bertemu denganmu lebih cepat. Hahaha, ayo hahaha. Nenek. Nenek benar. Meskipun dia sedikit tua, tapi tubuhnya sehat. Bentuk tubuhnya juga bagus. Apakah sudah cukup? Aku tidak menyentuh, aku hanya... Ini apa? Aku hanya memeriksa tubuhmu. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Bisa dibilang cukup. Berarti kamu pasti tidak memeriksa dengan teliti. Kalau begitu, periksa lagi saja. Kekanak-kanakan. Hantu serigala. Masuk. Guru. Uangnya sudah cukup. Sebenarnya. Kalau belum cukup juga tidak masalah. Kau masih punya kesempatan lain. Sekolah memiliki satu kuota beasiswa. Kamu lihat. 3 tahun berturut-turut peringkat pertama. Nilai kamu sangat bagus. Kuota ini memang disiapkan untukmu. Terima kasih, guru. Lalu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Kalau tidak, kamu bisa mengorbankan dirimu. Guru, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu malu? Ayo sini. Guru, jangan terlalu dekat denganku. Aku punya reaksi stres. Shen Yuechu. Jelaskan padaku dengan jelas. Kamu tahu bahwa ayahmu sebenarnya ingin menikahkanmu. Jika kamu bersamaku, aku jamin kamu bisa lulus dengan baik. Skripsi langsung akan dinilai dengan baik. Ayo, guru, aku sudah menikah. Berubah. Kamu terus berubah. Begitu garang. Guru, jangan mendekat. Shen Yunchu, pikirkan baik-baik. Menggoda guru di sekolah, itu bisa membuatmu dikeluarkan. Haha. Ayo. Haha. Tidak apa-apa, berani sekali memukulku. Hati-hati. Ahaha. Lepaskan aku. Siapa kamu? Suamiku. Kamu benar-benar sudah menikah. Apa kalau sudah menikah bisa bagaimana? Apa masih peduli dengan sedikit bantuan beasiswa itu? Ini menunjukkan bahwa kamu juga seorang pengemis. Coba sentuh aku, lihat apa yang terjadi. Aku akan membuatmu menyesal. Aku baik-baik saja,
Kalau begitu kita lupakan saja kejadian hari ini. Pemboros. Hari ini aku akan melakukan sesuatu di depanmu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sekarang aku tidak hanya memiliki beasiswa dari sekolah. Ada juga kuota magang di departemen barang mewah grup Lu. Banyak orang berusaha keras untuk masuk ke sana. Sekarang ini. Terlambat. Satu kuota magang itu apa sih yang begitu berharga? Fang Yonghui membatasi kamu untuk datang ke kantor Cheng Peng dalam waktu 3 menit. Siapa yang ditakut-takuti sih? Apakah rektor bilang bisa bertemu, lalu bisa bertemu, meskipun kepala sekolah datang? Apa dia bisa berdiri di pihak kalian berdua? Kepala sekolah benar-benar datang. Apa mungkin ini suami Lincu? Benar-benar orang besar. Tidak mungkin. Orang kampung ini bahkan tidak tahu pentingnya grup Lu. Kepala sekolah, kamu harus membela saya. Ketua sekolah itu tentang gadis itu. Bersama suaminya mencoba menipu saya. Setelah saya mengenali tipuannya, dia marah dan malu. Dan bahkan memukul saya. Lihat, saya berdarah. Saya akan melaporkan ketua sekolah ini. Saya akan melaporkan mereka. Kamu berbohong? Jelas kamu yang mencoba mempermainkan saya terlebih dahulu. Saya adalah teladan belajar berturut-turut selama 3 tahun. Kepala sekolah. Hak untuk beasiswa seharusnya adalah milik saya. Chen Peng dia yang memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Suami saya hanya berusaha melindungi saya. Dia masih memiliki sedikit hati nurani. Mari urus masalah ini dulu. Yang seharusnya minta maaf segera. Tidak bisa? Kepala sekolah tidak bisa. Maaf sudah cukup. Ini hanya akan mendorong perilaku yang tidak benar. Kata-kata kepala sekolah benar. Maaf sudah cukup. Lebih baik saya menghentikan Anda dari pekerjaan terlebih dahulu, kan? Cepatlah minta maaf. Bukan kepala sekolah. Apakah Anda meminta saya untuk meminta maaf kepada mereka berdua? Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan suspensi. Kepala sekolah Fang, Anda harus diberi hukuman yang berat. Tentu saja. Hadir. Mengapa Anda tidak membawanya pergi sekarang? Tunggu, perlahanlah. Tidak perlu mengganggu lagi. Kepala sekolah Fang, saya dan istri saya masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Ternyata Shen Yunchu adalah istri Tuan Lu. Guru Cheng ini benar-benar tahu cara bicara. Istri orang terkaya bisa mendapatkan beasiswa. Berbohong juga tidak teliti ya. Paman. Tadi terima kasih, kamu membuatku terkejut. Yang seharusnya takut adalah dia. Hanya bercanda. Kau ingin kekuasaan nyata dari keluarga Lu. Siapa yang tidak mau? Di sekolah kami, banyak orang berusaha keras untuk masuk. Bagaimana? Apakah kau punya koneksi? Mau lewat jalur belakang? Ini namanya memanfaatkan hubungan dengan bijak. Tapi kau kenal kepala sekolah kami. Lucy, kau tidak mungkin bisa membantuku masuk, kan? Jadi siapa Suzong sebenarnya? Apakah dia mungkin jaringan saya? Di depan Perdana Menteri, pegawai tingkat 7. Kamu lihat kaisar di zaman kuno. Siapa di antara Kasim yang tidak memiliki kedudukan tinggi dan kekuasaan? Bergantung pada pemimpin tidaklah memalukan. Kasim. Itu bukan maksudnya. Wow. Sang Kasim pergi menghadap raja. Kamu pulang saja sendiri. Hei. Pelit. Hei. Apakah ini Nona Shen Yunchu? Ya, benar. Saya dari HR Departemen Produk Kendaraan Grup Lu, melihat CV magang Anda, dan mengundang Anda untuk wawancara. Hahaha. Lu Jianbai, kamu adalah idola saya. Saya harus berbicara dengan Anda. Melihat Anda yang terlihat tergoda.
Apakah suami Anda berperilaku sangat baik? Tidak hanya bagus. Sungguh seperti lautan manusia dan suara petasan yang bergema. Bagaimanapun juga, dia baik-baik saja padaku. Jatah magang kali ini juga dia yang bantu carikan. Aku berbicara tentang kehidupan suami istri. Belum ada kehidupan suami istri. Membiarkanmu, seorang wanita cantik yang manja, tidak tersentuh. Suamimu tidak mungkin. Usia sudah tua tidak bisa, tapi dia masih bisa. Kamu sudah belajar berbohong ya? Nenek acuh keluar sebentar. Nenek, makanannya segera siap. Tidak mau makan? Tidak mau makan. Nenek ada sedikit urusan penting. Nenek tidak boleh mengganggu waktu berdua kalian. HMPH. Nana. Aneh-aneh. Kamu sudah kembali. Ayo cepat makan. Ini yang kamu buat. Iya, aku khusus menyiapkan ini untuk mengucapkan terima kasih padamu. Nenek sudah memberitahumu? Aku langsung mabuk kalau minum alkohol. Apakah kamu merencanakan sesuatu yang jahat terhadapku? Kamu tidak boleh minum alkohol. Tapi alkohol ini bukan aku yang menaruhnya. Mungkin nenek yang menaruhnya. Kan? Terus berpura-pura saja. Kalau begitu, aku simpan. Enak sekali. Lebih baik daripada yang dibuat oleh koki bintang 5 di luar sana. Bagus juga. Masih bisa dimakan. Yang penting bisa dimakan. Aku bereskan sebentar. Jadi malam ini aku tidur di kamar tamu. Bagus kamu tahu diri. Shen Yun Chu. Sungguh bukan aku yang melakukannya. Nenek tidak punya banyak akal. Saudari Sai Kong. Saya sudah menyiapkan semuanya sesuai yang kalian bilang. Jangan sampai gagal, ya. Tenang saja, suamiku. Dulu, ia menggunakan cara ini untuk menaklukkan saya. Iya, sangat romantis. Suamiku. Saya tidak mengerti ini. Hahaha, kamu tidak percaya. Sekarang saya akan membereskan ini. Hati-hati. Haha. Kamu membuat sesuatu menusuk saya. Saya bahkan tidak suka jenis rasa sakitmu. Sial. Silakan kalian pergi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ya. Acu, cepat lihatlah hadiah yang nenek belikan untukmu. Baik. Tas kulit buaya Hermes. Tas Chanel edisi terbatas. Jam tangan Patek Philippe. Nenek, apakah nenek merampok bank? Nenekku. Obat tekanan darah pagi Anda belum diminum, kan? Aku akan membawa kamu untuk meminumnya. Yun Chua. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Katakan, nenek itu, ya, cenderung suka membesar-besarkan. Suka menjaga muka. Biasanya suka membeli barang palsu. Barang palsu. Iya, tapi ini kan terlihat cukup asli ya. Aku kan belajar desain. Ini adalah pasar grosir yang nenekku cari seumur hidup.
Tentu saja terlihat asli. Ingatlah, jangan membongkar dia di hadapannya. Kalau tidak, dia akan merasa malu. Ya. Baiklah. Bagaimana? Apakah kamu suka hadiah yang nenek berikan? Sangat suka. Nenek, jangan mengeluarkan banyak uang untuk hadiah yang begitu berharga lagi di lain waktu. Ini dianggap apa? Kamu ingin ilusi graf. Nenek bisa membelikannya untukmu. Ilusi graf adalah jam tangan yang bernilai lebih dari 5 juta dolar. Tidak tahu harga beli nenek berapa? Nenek, bisakah kamu membelikanku beberapa? Aku ingin memberikannya kepada teman dan keluargaku. Jam ini hanya ada satu di seluruh dunia. Siapa yang kamu kasih hadiah mahal ini? Uang yang didapat Abai dalam sebulan mungkin hanya cukup untuk membeli satu. Gaji Lu Jianbai seharusnya tidak kurang dari 8.000. Barang tiruan juga harganya bisa ribuan. Semahal itu? Kalau gitu, tidak usah. Kan kamu hari ini mau pergi wawancara? Aku biarkan Abai mengantarmu. Nenek tidak punya waktu lagi. Saya pergi dulu. Ayo pergi. Nenek acuh hari ini mengantar kamu sendiri. Di rumah ada lebih dari 10 mobil, tidak ada waktu. Pasti itu anak nakal yang berbuat. Ini bukan Nona Shen, kan? Bagaimanapun juga, kita sudah miskin sampai tidak bisa naik mobil. Haha. Hei, lihat. Ayah baru saja memberi saya Corolla. Made in Japan. Jangan cemburu. Keluarga Shen harus bergantung padaku untuk meneruskan garis keturunan. Kan? Kamu sebagai wanita jangan terlalu memikirkan itu. Baiklah, harta keluarga Shen ini pada akhirnya akan menjadi milikku. Hahaha. Semua milik keluarga Shen. Keluarga Shen memiliki tahta untuk diwarisi. Ataukah menurunkan gen berkualitas rendah sepertimu bermanfaat bagi masyarakat manusia? Baiklah, Shen Yunchu. Kamu percaya atau tidak? Hari ini aku akan membuat ayah kita menikahkanmu. Saat itu jangan menangis memohon padaku. Kembali bersamaku bukanlah hal yang baik. Ayo. Abai, cepat datang. Lepaskan tanganmu. Istrimu sedang teraniaya. Ayo cepat. Lepaskan, Tuan Bai. Kenapa kau memegang menantu perempuanku? Menantu perempuan? Nenek. Siapa kamu? Jangan banyak bicara. Pergi. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Apakah ini penipuan? Kalian semua melihatnya? Aku tidak menyentuhnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah perlu pergi ke rumah sakit? Tolong bantu aku duduk sebentar saja. Hari ini meskipun nenek ini sudah tiada, kamu tetap harus kembali padaku. Apalagi soal menantu. Siapa yang mengizinkanmu menikah? Apakah acu dan cucuku perlu izin darimu untuk menikah? Diamlah, kalau kamu bicara lagi, aku akan hantam kamu, percaya atau tidak. Shen Yunhao, jangan terlalu berlebihan. Nenek sudah sangat tua. Jadi, kamu mau membela dia ya? Kalau dia berani bicara lagi hari ini, aku akan tabrak dia dengan mobil ini. Aku akan bertindak tegas. Apa kamu mau lapor polisi? Bisa tolong panggilkan ambulans? Kamu mau bersama nenek ini menipuku ya? Tidak ada kesempatan untuk itu. Tenang, tidak akan biarkan. Kamu juga tidak berani, memukuli gadis kecil. Ini untukmu. Kamu berani memukulku. Yang dipukul adalah kamu. Oh, dipukul begitu parah. Laki-laki ini terlalu sombong. Ingat baik-baik, aku tidak akan melepaskanmu. Silakan pergi, aku tidak akan mengantarmu. Apakah kamu mau melapor ke polisi? Mobilku. Mobilku, mobilku. Nyonya, hebat sekali. Ayo tangani ini. Tenang saja, saya jamin dia pasti akan menderita kerugian ini. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa.
Mengapa Suzong tidak bisa pergi? Dia ada urusan mendesak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kenapa kamu baru datang? Sesuatu seperti ini, saya juga tidak ada gunanya menangani. Kalau kamu datang lebih awal, kamu bisa menikmati pesona anggun aju kami. Kalau ini di zaman kuno, kamu adalah Hua Mulan yang kedua. Berlebihan. Nenek, hari ini aku minta maaf karena menyusahkanmu. Tidak apa-apa. Kita semua adalah keluarga. Bagaimana kalau kita merayakannya? Sial, aku akan terlambat untuk wawancara. Dengar-dengar hari ini grup lu memperpanjang perekrutan selama 2 jam. Kamu masih punya kesempatan. Siapa sebenarnya Shen Yunchu ini? Sampai-sampai kita dibebaskan dari semua aturan. Betul juga. Harus memaksa kita lembur. Dan harus wawancara. Bukankah itu hanya prosedur saja? Langsung saja melamarkan sudah cukup. Ini adalah maksud dari kantor presiden. Kalian sebaiknya sedikit mengurangi diskusi. Nona Shen yang bertanggung jawab sudah datang. Biarkan dia masuk. Maaf, di jalan ada beberapa hal yang menghambat. Tidak apa-apa, kita akan melanjutkan ke wawancara. Hati-hati di jalan. Saya benar-benar bisa mulai kerja besok. Ya. Tenang saja, Presiden. Semuanya sudah diatur dengan baik. Tidak perlu Anda datang langsung. Saya datang untuk menjemputnya. Aha, Pak Li. Saya datang untuk mengambilnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya yang datang saja. Saya yang datang sudah cukup. Saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, saya datang, saya datang. Hahaha. Suzong, bukankah kamu ada urusan? Apakah saya? Ada. Hahaha. Ternyata kamu juga bekerja di perusahaan lu ya? Iya, benar. Bagaimana wawancaramu hari ini? Sudah disetujui. Besok saya mulai kerja. Tapi apa? Apakah Pak Su terlalu baik padamu? Dia membantumu mendapatkan pekerjaan. Pinjam rumahmu. Nanti aku kembalikan dengan tasnya. Dia selalu seperti ini, dia orangnya baik. Dia juga begitu kepada orang lain? Sebenarnya tidak. Jangan-jangan dia menyukaimu? Apa? Tidak, saya harus pergi mencarinya dan menanyakan dengan jelas. Nona, Anda, telah hilang. Tuan Su. Sudah. Saya datang untuk memberitahukan Anda sesuatu. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap suami saya selama bertahun-tahun. Hahaha, ini semua adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Saya tahu tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Saya dan suami saya, Lu Jianbai, hanya ingin menjalani hidup dengan baik dan tenang. Semoga Anda tidak memiliki pikiran yang tidak semestinya. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, kami hanya bisa mengundurkan diri. Oh tidak, ini terlalu. Presiden Su hanya menghargai bakatku. Kamu terlalu berlebihan. Dia pasti tidak punya pikiran lain tentangku. Itu bagus, saya akan pergi dulu. Oh ya. Menurutku lebih baik ditaruh di rumahku. Lingkungan perusahaan kita cukup bagus. Tadi yang pergi bersama kalau itu. Wanita siapa? Dia adalah magang baru. Tahun ini kan hanya saya satu-satunya magang, bisa tunggu setengah tahun lagi. Ayah saya membiarkan saya masuk perusahaan ini hanya untuk bisa mendapatkan kamu. Ini pasti juga diberikan oleh orang tua yang tua itu padamu. Tidak boleh lebih cepat dari dia. Atur aku dan dia dalam satu kelompok. Baik. Hei, hasil pemeriksaan cucu sudah keluar. Tidak bisa hamil.
Hasil pemeriksaan apa yang tidak bisa hamil? Apakah ada penyebabnya? Shen Yun Chu tidak memiliki kemampuan untuk hamil. Dokter bilang usianya sudah terlalu tua. Usia yang sudah tua ini ternyata berpengaruh. Usia yang sudah tua ini bicara tentang aku. Kecil, makhluk aneh ini kita temukan bersama. Aku tadinya bilang akan memberikanmu setelah melahirkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku mulai magang di perusahaan. Tunggu aku menghasilkan uang, aku akan membeli sendiri. Halo. Ada apa? Beli satu. Iya, sebelumnya aku dan si Meng pernah menemukan satu. Tapi dia yang pelihara. Aku juga mau pelihara satu. Kamu ini sahabat yang bagaimana? Kalian tidak melapor ke polisi? Lapor polisi juga tidak akan menemukan rumah, kan? Tapi aku tidak akan membeli yang mahal. Yang murah juga tidak boleh diambil. Tidak peduli harganya berapa, tetap tidak boleh diambil. Kamu tidak berhak bicara. Aku menghasilkan uang sendiri dan merawat diri sendiri. Acu, cepat datang minum sup. Cucuku yang kecil. Mungkin sudah di jalan ke sini. Aku yang datang. Nenek, sebenarnya ada beberapa hal yang belum kukatakan kepadamu. Aku tidak bisa punya anak. Tidak mungkin. Jika Acu peduli. Nenek tidak akan memaksamu. Besok kalian bisa bercerai. Nenek, saya tidak masalah. Sayang, jangan terlalu sedih. Saya juga tidak menyangka. Ekspresi apa ini? Saya sedang membantumu. Abai, kirimkan saya salinan hasil pemeriksaanmu. Besok saya akan menemui dokter untuk membahasnya. Siapa tahu masih ada kesempatan. Laporan pemeriksaan kesehatan ditinggalkan di perusahaan. Kalau begitu biarkan seseorang mengantarkannya. Mengerti? Kenapa? Maaf ya. Kalu jangan marah ya. Hei, SHH, SHH, SHH. Laporan palsu itu palsu. Ibu tidak bisa hamil. Kirim ke Amerika. Kakak lu sudah menikah. Cepat beritahu siapa dia. Kepala lu bilang harus dirahasiakan. Saya pasti akan menemukan jawabannya. Kakak lu hanya bisa jadi aku yang harus mengurusi kecil di perusahaan. Halo, nama saya Bai Qingning. Saya satu grup denganmu. Ayahku adalah wakil direktur perusahaan. Kamu juga masuk karena hubungan. Aku juga? Apa yang kamu bicarakan? Aku masuk karena kemampuan. Ayahku adalah wakil direktur perusahaan. Nanti di perusahaan, kamu harus mendengarkan saya. Katakan sekali lagi. Ayahku adalah wakil direktur perusahaan. Apakah ayahmu itu kamu? Kenapa aku harus mendengarkanmu? CEO Louis Vuitton datang untuk membahas kolaborasi musim depan. Atasan meminta kalian untuk rapat. Itulah semua yang kami miliki. Semua yang mereka lakukan omong kosong. Saya punya ide. Bapak Smith bilang duduk dan apa yang dia katakan benar. Apa yang mau kau lakukan? Tidak peduli rencana desainnya, yang ingin saya sampaikan adalah Louis Gordon dan lu bekerja sama. Yang berarti selain saling menghormati, kualitas produk dari keduanya. Louis Vuitton membutuhkan pengaruh internasional Louis Vuitton dan Louis Vuitton juga membutuhkan bantuan Louis Vuitton untuk membuka pasar jika kau setuju. Dengan apa yang saya katakan, biar saya tunjukkan konsep desain saya. Inspirasi saya berasal dari porselen Cina kuno. Porselen Cina kuno.
Ini memiliki budaya 5.000 tahun Cina. Yang saya sebutkan tadi adalah konsep desain saya. Oke. Senang bekerja sama dengan Anda. Penampilan Anda luar biasa. Anda berjalan dengan baik di luxury. Nenek, saya lebih suka mengumpulkan barang-barang langka ini. Meskipun itu tiruan. Oh, nenekmu suka mengumpulkan barang-barangnya? Mending ajak Pak Smith ke rumahmu aja untuk melihatnya. Mungkin ini tidak baik. Tidak akan mengganggu jadwal Pak Smith. Sebagai CEO merek ini, dia seharusnya bisa langsung mengenali bahwa barang-barang mewah itu palsu. Kita benar-benar pergi dan aku punya waktu sekarang, ayo kita pergi. Bapak Smith sudah bilang begitu. Jika Mission menolak lagi, itu tidak sopan. Di mana ada yang lebih. Halo, saya akan menelepon untuk mengatur. Oke, baik. Saya harap kita akan menjadi teman yang baik. Kita juga akan melihat di sini. Halo nenek. Kamu harus segera merapikan barang-barang mewah di rumah. Tadi aku secara tidak sengaja membual bahwa di rumah ada barang langka. Kliennya percaya. Mereka akan datang untuk melihat. Kamu harus bilang bahwa itu disimpan di brankas. Lupa kata sandinya. Aku perlu mengeluarkan semua koleksiku. Pengurus rumah. Kamu bawa semua perhiasan yang aku koleksi. Aduh, masih belum cukup. Masih perlu menghubungi orang lain. Oh ya. Saudari-saudari, jika satu pihak dalam kesulitan, semua pihak harus membantu. Aku butuh banyak sekali barang-barang mewah. Ayo cepat, cepat. Sister, lihat. Ini semua sudah dibawakan untukmu. Baik-baik saja. Terima kasih, sudah capek-capek. Sudah datang, sudah datang. Semua sudah dibawakan untukmu. Baik-baik saja. Terima kasih, terima kasih. Sepertinya saya tidak membawa kunci. Tidak tahu apakah ada orang di rumah. Saya datang untuk membantumu. Wanita ini bagaimana sih? Hari ini selalu melawanku. Aduh, banyak sekali orangnya. Cepat masuk, cepat masuk. Nenek sudah menyiapkan semuanya. Silakan masuk, silakan masuk. Nenek ini membawa pasar grosir langsung ke rumah ya? HMPH. Rumah ini dibuat seperti pasar sayuran. Apa ini Graf? Brooch burung pacok HMPH. Banyak sekali barang-barang ini. Kalung jade hijau kekaisaran. Wow. Oh yo 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 yo. Patek Philippe. Edisi terbatas? Edisi terbatas. Makanan ringan, keramik biru dan putih. Karya asli Qi Baishi. Barang-barang ini, kamu tahu nilai barang-barang ini, hampir bisa membeli setengah dari keluarga lu. Semua barang ini pasti palsu. Saya harus katakan bahwa ini semua asli, gelang ini dirancang oleh saya. Silakan dilihat semua. Saya sudah menyiapkan makanan penutup dan minuman. Silakan gunakan sesuka hati. Dia menyiapkan makanan untuk semua orang. Coba lihat di sana. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak menyangka ada begitu banyak barang. Halo Nyonya Yushan, sungguh tidak percaya. Nyonya Yushan, itulah alasan mengapa Anda merancang rencana yang luar biasa. Saluran pengadaan nenek bahkan orang yang terlibat pun tidak bisa membedakan. Saya juga ingin pergi berbelanja. Ya, terima kasih. Saya ingin melihat wajah aslimu. Kakak lu. Kamu sedang melakukan apa? Kenapa kamu memegang foto cucuku? Nenek, aku mau bilang padamu, cucuku sudah menikah.
Acu adalah menantu perempuan saya. Tidak terduga. Ternyata ini adalah neneknya Kak Lu. Shen Yunchu ternyata menikah dengan Kak Lu. Tidak heran bisa memiliki begitu banyak koleksi buku dan kulit. Tidak bersalah. Nenek, aku punya rahasia yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak mau mendengarnya. Jika kamu bukan rekan kerja Acu, aku sudah melapor ke polisi dan menangkapmu. Kamu pasti ingin mendengarnya. Shen Yunchu tidak bisa hamil. Yang tidak bisa melahirkan adalah Abai. Kakak Lu sengaja mengatakan bahwa dia tidak bisa melahirkan untuk membantu Shen Yunchu menyembunyikan hal itu. Kau di sini bagaimana, Nenek? Biar saya tanyakan dengan jelas, tutup mulut. Shen Yunchu, kenapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu tidak bisa memiliki anak? Menyembunyikan apa? Masih berpura-pura di sini. Bagaimana keluarga lu bisa mentolerir seekor induk ayam yang tidak bisa bertelur masuk ke sini? Kalau aku jadi kamu, sebaiknya cepat-cepat cerai dari Kak Lu, HM. Acu masih mencolek aku di sini. Acu, kamu baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Mungkin tadi aku makan terlalu banyak. Ini rumahku. Kamu harus mengirimkan listrik. Kamu itu. Urusan keluarga lu kami. Belum tentu menjadi urusanmu. Meskipun Acu tidak bisa punya anak, dia tetap akan selamanya jadi menantu keluarga lu. Nenek. Acu, ini adalah semua tabungan nenek. Setelah ini, tidak bisa punya anak. Hidup di sisa waktu juga tidak perlu khawatir. Pegang ini, orang sepertimu sebaiknya jarang datang ke rumah kami. Supaya kami tidak merasa jijik melihatmu. Kalian akan menyesal. Nenek, aku bisa melahirkan untuk Lu Jianbai. Jangan pamer, ya. Nenek sudah tahu. Siapa yang sebenarnya menyebarkan rumor ini? Jujur dan kamu akan diberi pengampunan. Berontak dan kamu akan dikenakan hukuman yang lebih keras. Apa? Perlu aku ingatkan? Baiklah, aku mengakui bahwa aku adalah presiden dari grup Lu. Aku tahu ini. Bukan soal ini. Tentu saja tidak. Saya ingatkan kamu beberapa kata baik King Ning. Siapa ini? Saya tidak kenal. Kamu tidak kenal. Orang lain memanggilnya Ludage. Bahkan meminta saya untuk mundur dan memberi jalan. Saya benar-benar tidak kenal. Dia bahkan bilang saya mandul. Tapi aku tidak memberitahunya. Sebenarnya kamu yang tidak bisa. Bukankah itu yang kamu akui? Aku itu. Aku pergi buka pintu. Lihat apa yang aku bawa untukmu, sayang. Masuklah, Ham. Saudara laki-laki di rumahmu juga ada di sini. Bisa kau kawin sama aku? Kenapa kau bawa kecil manis ini? 2 hari yang lalu kau telepon bilang dia tidak bisa melahirkan kan? Karena kau suka padaku? Jadi aku bawa dia untuk kau asuh beberapa hari. Terima kasih. Jadi yang tidak bisa melahirkan itu anjing ini ya? Suamimu agak tua ya? Tapi memang tampan ya? Benar kan? Hari ini masih ada orang yang ingin berebut dariku. Siapa yang begitu tidak tahu diri? Aku akan membereskan dia untukmu. Rekan kerja lu. Aku sudah bilang bahwa suasana di grup lu tidak baik. CEO itu juga pasti bukan orang baik-baik. CEO grup lu bukan orang baik. Iya? Aku rasa apa yang Zimo katakan ada benarnya. Berdasarkan apa? Kamu lihat, sebagai seorang supir pria saja kamu bisa dicurigai. Dan kejadian hari ini bukan menunjukkan bahwa bila atasan tidak benar, bawahan juga akan ikut. Kami adalah anak perusahaan dari grup lu. Kita bangun lebih awal dari ayam, pulang lebih lambat dari anjing. Yang penting adalah manajer itu. Dia bahkan menjalin hubungan asmara dengan sekretarisnya di kantor. Setiap beberapa waktu sekali pergi berlibur. Apa? Maksudku, grup lu memang bukan sesuatu yang baik. Tapi kamu juga berpikir begitu, benar kan? Proyek baru perusahaan kali ini. Harus lembur setengah bulan lagi. Kecil, aku minta tolong padamu. Di tubuhku. Baiklah, aku pergi dulu, tidak usah mengantarku.
Kamu tidak bilang kamu tidak enak badan? Ambil untuk dites. Apa kalau ini berita baik? Salam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin hamil? Yuncu, kamu baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Apa yang harus aku katakan padanya? Aku juga tidak ada orang lain. Aku masuk dulu. Aku keluar dulu. Tunggu, jika. Maksudku, jika. Aku telah membohongimu. Kau telah membohongiku. Tentu saja tidak. Maksudku, jika. Seseorang memberitahumu kebohongan baik. Apakah kamu akan memaafkannya? Apakah ini menyindirku? Tapi soal kehamilan ini, lebih baik aku cek rumah sakit dulu. Tentu saja, aku tidak akan pernah berbohong. Aku harus menjadi contoh yang baik. Aku tidak akan memaafkan penipu. Jadi, aku tidak bisa mengaku siapa diriku. Kamu tidak akan menipuku, kan? Tentu saja tidak. Oh, sungguh. Apa yang terjadi dengan Jian Bai? Pindah ke tempat yang begitu terpencil untuk tinggal. Ibu juga ikut-ikutan dia. Iya. Kalian cari siapa? Laulu, dia bilang dia adalah menantu Jian Bai. Aduh, saya sudah mendengarnya. Kamu bilang anak nakal ini akhirnya menikah. Aduh, siapa yang bilang tidak? Tapi rumah ini terlalu sederhana. Kamu bilang anak nakal ini punya banyak villa tapi tidak tinggal di situ. Tapi malah ke sini. Mau tinggal di apartemen bertingkat. Cukup tinggal di lantai atas di World Trade saja. Benar. Ayah dan ibu minum air. Oke. Oh, hati kecilku. Haha, aduh. Siapa sih Silu ini? Satu suara kodok. Tulangku sudah melunak. Haha. Xiao Shen. Sekarang kamu kerja apa? Aku dan Ah Bai di perusahaan yang sama. Saya bekerja sebagai desainer di keluarga Lu. Sebagai desainer. Bukankah itu terlalu merugikanmu? Lagi pula, kamu adalah menantu keluarga Lu. Iya. Tua, Mama. Kalian datang ke sini kenapa? Ah, kami datang untuk melihat. Kamu sudah ngobrol sampai mana? Ah, ngomongin ayahmu. Menjadi seorang desainer membuat kita sedikit kesulitan. Tidak kesulitan kok. Aku rasa itu cukup cocok. Iya. Ah, Yuncu. Aku dan orang tuaku masih ada sedikit urusan untuk dibicarakan. Kamu pergi dulu. Di rumah kita tidak ada rahasia. Apa yang tidak bisa dibicarakan secara langsung? Benar? Baru beberapa hari tidak bertemu. Kenapa jadi canggung begini? Yuncu? Kamu akan terlambat kerja. Cepat bersiap-siap. Ayah, ibu, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Kita bicara malam ini. Selamat tinggal, cepat pergi. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Bu, ayah, begini ceritanya. Yaitu. Kurang lebih begitulah ceritanya. Ujian seperti ini sangat mudah menyakiti harga diri orang lain. Iya. Nanti kamu jelasin dengan baik-baik ya. Tahu, tolong beri saya sedikit waktu lagi. Sekarang malah jadi begini. Bahkan tidak bisa menyewa pembantu. Kalau begitu, jangan kerja saja. Manfaatkan kesempatan saat Xiao Shen mereka tidak di rumah. Manggil beberapa orang untuk membersihkan ini. Masih kau yang pintar. Ayahnya, cepat lihat, cepat lihat. Ada apa sih? Membuat kaget-kaget begini. Hamil, hamil. Ahahaha. Sudah berapa umur begini?
Lama apa yang dia katakan? Saya bicara tentang babi kecil. Ini benar. Bagaimana bisa tidak benar? Ah, ternyata Jianxi belum tahu. Pergilah ke perusahaan dan berikan izin untuk Xiao Ju. Ini tidak boleh terlalu melelahkan. Buruan, buruan. Aku ganti baju dulu, sebentar lagi aku datang. Oh, kamu sedang bertugas. Gaji ini diberikan perusahaan ke kamu? Jangan terlalu senang. Pak Lu datang, Pak Lu datang, Pak Lu datang, Pak Lu datang, Pak Laulu. Kirimkan kopi ini kepada Pak Laulu. Kalau tidak pergi, ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan diri. Kau bahkan tidak menghargainya. Kesempatan bagus seperti ini, apakah kau akan memberikannya padaku? Aku tidak mau pergi Maaf ya, aku tidak sengaja. Mengapa kamu seperti ini? Saya sudah bilang maaf, masih mau saya bayar? Apakah maafmu itu begitu berharga? Jika kamu tidak memberi uang, saya akan teriak. Bai Jining, mengapa kamu menyiram saya? Saya memberi kamu. Maafkan saya, itu kesalahpahaman. Seorang pejabat tinggi di keluarga Lu jatuh. Kenapa? Ayah, Tuan Lu paling membenci mata-mata industri. Di masa mudanya, ia pernah mengalami kerugian. Dia telah melanggar batasan Tuan Lu. Aku lihat apakah kamu masih bisa tinggal di rumah kami. Kami tidak tahu. Dia sudah kembali. Apakah kalian melihatnya? Shen Yunchu benar-benar memposting desain kita di forum. Usahamu selama ini sia-sia. Ini pasti mata-mata bisnis yang dikirim oleh pesaing. Proyek senilai ratusan juta ini bisa gagal. Siapa yang menangkapmu? Bukan aku. Yunchu, kamu dicurigai telah menjual rahasia perusahaan. Ayo ikut kami sebentar. Atasan benar-benar bukan saya. Apakah itu kamu? Kami akan menyelidiki dengan jelas, bawa dia pergi. Apa yang terjadi? Ah, dibawa pergi oleh keamanan. Yunchu hamil. Bukan maksudku untuk bilang padamu. Bocah nakal, kenapa kamu bisa seceroboh ini? Hal sebesar ini kamu bahkan tidak tahu? Laporkan kepada Direktur Lu. Ada orang di perusahaan yang membocorkan informasi. Melibatkan informasi senilai beberapa ratus juta. Apa? Bawa orang itu masuk ke sini. Aku ingin lihat siapa sebenarnya orang itu. Berani sekali. Mau tidak mau lepaskan orang itu. Ayah, kenapa Anda di sini? Ayah. Ini bukan urusan Anda. Turunlah dulu. Bagaimana kamu bisa duduk di tempat Pak Su? Ah, datang tapi tidak ada tempat duduk. Kalau sampai Pak Su melihat, itu kan sangat tidak baik. Saya dengar Pak Lu sudah datang. Kenapa tidak terlihat ya? Sebenarnya saya. Sebenarnya. Kami semua tahu kamu hamil. Iya. Kami semua tahu kamu hamil. Saya datang ke kantor hari ini, hanya untuk memberikan cuti untukmu. Biar kamu bisa istirahat. Anda memberi saya cuti. Iya? Maksud ayah adalah membantu kamu untuk minta cuti. Benar. Masalah kebocoran di perusahaan. Aduh, kebocoran ya kebocoran saja. Hanya beberapa ratus juta uang. Maksud Bapak adalah sepertinya bukan kamu yang membocorkan. Kami sekeluarga mempercayaimu tanpa syarat. Pak Lu sepertinya benar-benar marah.
Ayah, saya ingin berbicara beberapa kata dengan Jian Bai. Silakan kalian bicara. Saya tahu apa yang ingin kamu katakan. Kondisi tubuh saya baik-baik saja. Lalu kenapa kamu mengatakan seperti itu sebelumnya? Sebelumnya saya berpikir kamu tidak bisa hamil. Oh, jadi rumor itu berasal dari dirimu. Kamu tidak marah. Karena kamu melakukan ini untukku. Jangan khawatir, Pak Lu, Anda datang. Kamu adalah... Haha, saya adalah putri Bai Li Cheng, Xiao Ning. Ketika saya kecil, Anda pernah menggendong saya. Ahaha, itu kamu ya. Ingat sekarang? Pak Lu, saya ingin berbicara dengan Anda. Anda harus sangat berhati-hati dengan Shen Yunchu. Ada apa dengan Shen Yunchu? Saya mendengar dia membocorkan informasi perusahaan. Bukankah itu sama saja dengan mengkhianati? Dia menikahi kakak Lu pasti hanya demi uang. Dan masalah Shen Yunchu yang tidak bisa memiliki anak itu. Apakah Anda sudah memberitahu orang lain? Paman Lu, Anda tenang saja. Demi muka keluarga Lu. Saya tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Itu bagus. Ayo panggilkan orang dari HR untuk saya. Akhirnya Paman Lu bertindak terhadap Shen Mingchu. Direktur Lu, kedepannya, perekrutan di Lu Group harus lebih ketat. Orang manapun dimasukkan ke dalamnya. Bagaimanapun juga, perusahaan keluarga Lu adalah perusahaan terkemuka di Longcheng. Tidak bisa sembarangan orang dimasukkan ke dalamnya. Keluarkan dia. Keluarkan dia. Paman Lu, yang Anda maksud adalah saya. Apakah ada orang lain? Kalau ada yang masih mau menggunakan hubungan untuk memasukkan orang ke dalam keluarga Lu, lebih baik jangan. Paman Lu, aduh, saya tidak mengenalmu. Kalau berani lagi menyebar desas-desus tentang menantu saya, ayah akan ikut mengurusnya. Cepat pergi. Kenapa harus menyebar desas-desus yang tidak baik? Menyebarkan rumor bahwa menantu saya tidak bisa memiliki anak. Sungguh lucu. Oh iya. Kau pergi dulu. Nanti aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Baik. Oh iya. Aku akan mengantar ayah pulang dulu. Oh baik. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Oh iya. Nenek, cucu kecilmu akan datang. Iya, waktu itu kamu tidak membawanya. Nenek, cucu kecilmu akan datang. Selamat, selamat. Akhirnya datang juga. Haha, kabar baik datang begitu cepat. Iya, iya. Aku juga tidak menyangka. Tidak berkelahi lagi, tidak berkelahi lagi. Nenek, aku bisa melahirkan. Aju tidak bisa bicara. Pasti itu anak nakal yang berulah. Memang seharusnya dirayakan. Ada apa? Hei, iya. Kamu duluan saja. Aku mau ambil telepon. Oke, aku pergi dulu. Bagus, Lao Shen, lihat kamu. Mendapatkan putri yang baik. Semua sudah datang ke kebidanan dan kandungan. Hasil dari dosa ini. Sudah begitu lama tidak pulang. Masih berani melukai Yun Hao. Kau lihat bagaimana aku akan mengurusmu kali ini. Tuan Su, katamu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk jujur pada Yun Chu. Ya, Nyonya baru saja hamil. Tidak seharusnya terlalu senang atau terlalu sedih. Kamu harus menunggu sampai emosi Nyonya stabil sedikit baru bicara. Ada benarnya. Pak, kenapa kamu di sini? Ibu ada di sini. Hahaha. Ye, mau kemana?
Ini kan rumah sakit. Di siang bolong. Kalian mau apa? Aku mau apa? HMPH. Aku mau menghajarmu. Aku mau apa? Kita mau menghajarmu. Hei, kakak. Aku dengar kamu menikah dengan orang yang tidak jelas. Tidak apa-apa? Bagaimana dengan hantaran? Tidak ada hantaran. Aku tidak percaya. Ayah benar-benar jenius. Kamu hamil? Tidak. Ah, ini. HMPH. Laoshen, kamu lihat ini. Bendera 8 bintang. Ayah, aku sudah bilang dia. Dia tidak mendengarkan. Baiklah, kamu yang tidak tahu malu. Menetapkan seumur hidup. Dan hamil dengan anak tidak sah. Ini mau bikin wajah keluarga SHN jadi malu. Ikut aku pulang. Lepaskan aku. Aku nggak percaya telah membesarkanmu selama ini. Tidak boleh biarkan orang itu mendapat keuntungan. Kamu akan kelaparan. Bunuh babi hutan itu untukku. Aku akan carikan kamu keluarga yang baik. Tolong. Kenapa ini? Ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga? Dia putriku, pergi. Saudariku adalah saudariku. Urusan keluarga? Pulanglah. Kucing bodoh. Siapa yang peduli? Keluar. Hari ini adalah mati pun tidak berguna. Kamu tidak apa-apa? Dia adalah penipumu, kan? Oh, ini tampaknya sudah tidak muda juga ya. Ah, datang tepat waktu? Ya, saya adalah ayahnya. Kalau mau membawa orang pergi, bayar dulu. 100 juta mahar. Ayah, 100 juta itu tidak cukup. Biaya medis saya saja sudah puluhan juta. Kalau bukan karena orang ini sudah menikah. Uang saya banyak sekali. Aku akan memberitahumu. 1 sen pun tidak ada. Sejak saya meninggalkan keluarga Shen, saya telah memutuskan hubungan dengan kalian. Suami saya hanya seorang sopir. Jangan berharap dia bisa menghasilkan uang. Jadi, kamu memilih orang yang tidak berguna seperti ini. Iya. Aku hanya tahu bahwa anak naga lahir dari naga. Anak Phoenix lahir dari Phoenix. Anak tikus ini bisa menggali lubang. Ibunya itu bisa melahirkan anak dengan perilaku seperti apa. Kau tutup mulut? Kau tidak layak membicarakan ibuku. Jangan bicara tentang itu. Yo 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 yo. Kau malah layak. Lihat apa yang kau cari. Tidak bisa memberi mahar 1 juta. 1 juta? Aku bahkan tidak bisa mengembalikannya setelah 10 tahun jadi sopir. Jangan berpikir kalau tidak punya uang bisa ikut kami. Siapa yang berani mengganggunya? Siapa yang berani mengganggu ayahnya? Jangan takut. Aku berani ahahaha. Pukul 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 pukul. Pukul orangnya, pukul orangnya. Hahaha. Saudara, tidak apa-apa kan? Baiklah, kau anak yang tidak berbakti. Tanpa perasaan, maka jangan salahkan aku tanpa rasa kasih. Anak wakil direktur grup bukan suka wanita berani ini? Sekarang kamu telepon dia untuk datang. Bawa orang itu pergi. Ayo kita pergi. Jangan takut, aku akan membawamu untuk diobati. Atau kita lapor polisi saja. Tidak perlu. Ah, hei, kalau tidak, jangan pergi ya. Tidak pergi. Orang datang, biarkan dia ke ruang darurat melihat. Aduh, Bai Xiao, Bai Xiao, Bai Xiao. Akhirnya Anda datang. Iya, Bai Xiao. Kami sudah menemukan kakak saya. Ada orang yang tidak tahu diri. Dia menggantung di kakakku. Jika tidak, aku sudah memberikannya kepadamu sejak lama. Jika bukan karena melihat kakakmu cantik, aku malah sekali pergi ke sini. Biarkan aku lihat siapa yang berani berhadapan denganku. Hanya di tempat ini, Rong Cheng. Ternyata masih ada orang yang berani berhadapan dengan Bai Xiao kita. Itu bukan berarti mencari jalan mati. Hahaha. Bai Xiaoren ada di sini. Buka pintunya. Ah. Sakit ya? Datang terlambat, lukanya sudah mau sembuh. Saya tidak bercanda denganmu.
sakit. Tapi saat kamu di sini, aku tidak merasa sakit. Bodoh, buka pintunya. Tunggu. Kamu siapa sih? Kamu ya? Berani-beraninya mengganggu urusan baik Bai Xiao. Diam. Bukankah ini orang penting di sisi Tuan Lu? Asisten Li, Anda datang ke sini? Yang penting Anda mengenal saya. Hari ini, Anda minta maaf dan pergi saja sudah cukup. Hahaha. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Hahaha. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Jika Anda tetap bersikeras, jangan. Sayang saya tidak mengingatkan orang-orang di sini. Anda tidak bisa mengacaukan ini. Orang yang mengundang asisten Su. Apakah benar-benar orang yang luar biasa? Bai Xiao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Orang di dalam. Hanya seorang sopir biasa. Itu benar-benar fakta. HMPH, berhenti. Menakut-nakuti saya? Saya sudah bukan anak 3 tahun lagi. HMPH. Benar-benar, yang bodoh tidak takut. Saya melihat demi wajah Tuan Lu. Tidak akan memperdebatkan ini denganmu. Silakan minggir. Sekarang masih sempat untuk berlutut dan mengakui kesalahan. Kau bukan anjing penjaga di sisi Tuan Lu, kan? Kau berani memukul orang-orang di dalam? Kurangi omong kosong itu. Siapapun kalian tidak penting. Hari ini harus cepat-cepat membuat Shen Yunchu menjadi pelacur. Biarkan suaminya melihat langsung. Dan kalian semua, orang-orang rendah ini. Aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu kekuatan. Hei, Pak. Aku dipukuli oleh sekelompok orang rendahan. Bai Licheng pasti akan menyesali memiliki anak sepertimu. Berani-beraninya menyebut nama ayahku. Aku akan membuat kalian diadili bersama kedua orang itu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi dulu? Pak. Ayah Bai Xiao adalah wakil direktur grup Lu. Posisinya hanya di bawah CEO. Hari ini mereka sudah selesai. HMPH. Orang-orang seperti mereka yang tidak tahu diri. Seharusnya ditangani. Apakah kamu yakin yang akan ditangani nanti bukan wakil direktur Bai? Sudah di ujungnya masih berani keras mulut. Aku lihat kamu hanya seekor anjing yang melihat langit dari dasar sumur. Sikap sok tahumu itu yang sebenarnya melihat langit dari dasar sumur. Nanti akan ada saatnya kamu menangis. Siapa yang berani menggoyahkan tanah di atas kepala Tai Sui? Siapa yang berani menjadi anakku? Bai Litu? Siapa yang berani memukul anakku? Bai Licheng? Ayah, akhirnya kamu datang, lihat ini. Apa yang terjadi? Bertengkar dengan asisten khusus lagi. Tidak ada hubungannya denganku. Ayah. Dia selalu mendorongku untuk menikah dan memiliki anak. Akhirnya aku menemukan seorang gadis yang kupilih. Orang tuanya sudah menyetujuinya. Ya, itu asisten khususku. Dia sengaja datang untuk mengganggu. Dia memukulku dan memaksa aku untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang di dalam. Tidak ada alasan seperti itu. Su Tezus. Apakah saya tidak punya sedikit muka? Apa kamu tidak memberikannya? Bukan tidak memberikan, tapi tidak bisa memberikannya. Ayah, lihat ini. Lihat saja dia yang seperti ini. Di sini ada. Di dalam hanya seorang sopir miskin. Mungkin ini adalah kerabat miskin Pak Su. Iya, benar. Orang di dalam itu bahkan tidak bisa memberikan mahar 1 juta. Tidak mungkin memiliki latar belakang atau identitas. Hari ini, saya harus membela keadilan untukmu. Beri aku jalan, jangan paksa aku untuk bertindak. Apakah kamu yakin jika pintu ini dibuka hari ini? Hari baik keluargamu akan berakhir. HMPH. Bagus juga kamu paham. Orang di dalam, keluar. Berikan penjelasan untuk anakku. Berikan penjelasan untukku. Yunchu, lihatlah karena kita adalah ayah dan anak. Saya sarankan kamu, segera keluar. Bai Xiao masih bisa membantumu sekali lagi. Ayah. Kamu bilang apa? Ayah? Jika Shen Yunchu nanti bersikap baik, kita akan memaafkannya. Dan anak kecil yang di dalam itu. Kau pria busuk. Tadi kau bukan sangat angkuh? Lihat, ayahku sudah datang. Kau jadi tidak berani keluar. Benar-benar mencari mati. Kau penakut. Suara di luar sangat keras. Kau istirahat dulu.
Saya akan periksa. Kamu yakin tidak perlu melapor? Saya takut mereka akan menyerang. Mereka tidak berani menunggu dengan tenang untuk saya. Papa pengecut. Bagaimana jika dia tidak keluar? Sejak dia tidak mau bertemu saya akan masuk dan menemuinya. Tolong buka pintunya. Buka pintunya. Bos. Itu kamu. Kamu ingin aku berlutut di depan anakmu dan meminta maaf. HMPH, hari ini kamu tidak hanya harus berlutut, aku juga akan mematahkan kedua kakimu, agar kamu tidak bisa berdiri seumur hidupmu. Kamu sudah selesai? Lihatlah, bikin ayahku marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Cepat bawa perempuan brengsek itu keluar, biar aku bisa tenang. Apakah mungkin ayahmu bukan marah, tapi ketakutan? Hahaha. Ayahku takut? Ayahku adalah wakil presiden dari grup Lu. Dia adalah figur yang berkuasa di Chengdu. Oh ya, kalau dia takut. Mungkin takut kau tidak mati cukup cepat. Kau sudah diambang kematian dan tidak sadar. HMPH. Ayah, jangan gemetar. Buruan bantu aku menghadapi laki-laki liar ini. Ayah, kenapa kamu memukulku? Yang aku pukul adalah binatang seperti kamu ini. Kamu sudah memukulku sejak kecil. Hahaha. Jangan dipukul, aku cuma bermain dengan seorang wanita. Kamu juga sudah pernah bermain. Binatang buas. Kamu masih belum cepat-cepat berlutut dan minta maaf. Tidak tahu. Kamu sudah pikun. Iya. Bai Zong. Bagaimana bisa Bai Xiao memaksa mereka berdua untuk berlutut? Kalian adalah dewan direksi yang tinggi dan terhormat. Mereka hanyalah sekelompok udang kecil. Kalian yang harus berlutut kepada mereka. Mereka tidak layak. Ini kalian. Tahu apa sih? Kamu tahu dia siapa? Ah, dia adalah CEO grup Lu. Tuan Lu, istrinya adalah Nyonya Lu. Tuan Lu adalah hasil didikanku yang kurang baik sehingga menyebabkan kesalahpahaman ini. Ah, nak. Anak kecil itu benar-benar menikah dengan presiden grup Lu. Ah, aku tidak tahu, Bu. Kok Shen Mingzhu benar-benar menikah dengan CEO grup Lu. Itu adalah sosok yang harus dihormati seluruh kota Rong. Sungguh sulit dibayangkan. Bu, apa kamu tidak salah orang? Dia bagaimana mungkin adalah Tuan Lu? Dia jelas-jelas hanya seorang sopir yang mengemudikan mobil. Bai Shuyu, kamu benar-benar terpesona. Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali. Kamu sampai sekarang masih tidak percaya identitas Tuan Lu. Sungguh tidak tahu malu. Tuan Lu, Tuan Lu. Aku salah. Tuan Lu, saya seharusnya tidak mempercayai Nyonya. Maafkan saya, tolong beri saya satu kesempatan. Tuan Lu, Bai Li Cheng. Anak yang tidak diajari. Kesalahan ayah. Kamu seharusnya melepaskan jabatanmu. Kembali dan ajar anakmu dengan baik. Tuan Lu, saya akan mencopot Bai Li Cheng dari jabatannya dan menyelidikinya. Membatalkan semua jabatan perusahaan adalah. Hahaha. Selesai. Ah, semua pergi dari sini. Hehehe, merokok ah. Hai, Yinchu ah, Yinchu, kamu bilang kamu menikah dengan CEO Lu. Tuan Lu, kenapa kamu keluar? Tuan Lu. Saya berpura-pura menjadi presiden Lu dan menakut-nakuti mereka. Ah, jangan bilang begitu. Kamu bernama Lu, ayah juga bernama Lu. Perusahaan Lu ini memang terasa seperti milik kita sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa begitu mudah mempercayainya? Tidak juga mudah. Saya sudah berusaha keras. Jadi, apakah ada hadiahnya? Bagus. Huhu.
Ini adalah hadiahnya yang kamu berikan. Makanlah. Dulu ketika ibu saya masih ada, sering membawa saya ke sini. Rasanya sangat enak. Silakan, silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Cheers. Satu gelas lagi. Oh, bisa juga. Aku benar-benar mudah mabuk hanya dengan satu gelas. Pak, bisa bayar? Sudah selesai makan. Bisa tolong kembalikan botol ini ya? Tidak tahan minum. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, aku sudah minum sedikit. Oh tidak bisa. Terlalu berat. Saya harus mencari seseorang untuk menjemput kami. Telepon Suke. Xiao Su, cepat datang jemput saya. Aduh, mabuk ya. Berani kamu memotret saya? Saya, Presiden grup Lu yang terhormat. Kamu memperlakukan saya seperti ini? Ini masih mimpi yang belum terbangun. Apa yang dikatakan itu benar? Baik-baik saja. Jadi sekarang aku adalah istri presiden. Kamu masih tidak tersenyum ya? Sebelumnya aku hanya bercanda padamu. Kenapa kamu menipuku? Karena aku rasa kamu tidak bisa rendah hati. Niat yang tidak baik. Kamu hanya tertarik pada uang keluargaku. Kalau kamu bilang aku tertarik pada uang keluargamu, lebih baik kamu bilang aku tertarik pada barang-barang palsu nenek itu. Tidak benar. Yang kamu tertarik adalah aku. Adalah diriku ini. Bukankah begitu? Ada apa? Ada apa? Tidak apa-apa. Hanya mimpi buruk. Minum sup penyejuk ini. Saya minum terlalu banyak kemarin. Tidak bilang apa-apa yang berlebihan, kan? Kamu sudah banyak bicara. Kamu bilang kamu adalah presiden dari grup Lu. Lalu bagaimana menurutmu? Aku melihat dengan mata. Kamu tidak berpikir aku percaya, kan? Aku tidak sepolos itu. Itu bagus. Hai, bos. Kamu meminta saya untuk menyelidiki keadaan nyonya itu. Saya sudah menyelidikinya. Saya tahu. Nyonya Du benar-benar sangat malang. Ayahnya itu sama sekali tidak manusiawi. Ibumu meninggal ketika kamu masih di sekolah dasar ya. Itu karena selingkuhan itu membuatnya stres sampai mati. Dia ini sangat mementingkan anak laki-laki. Tahu bahwa kehidupannya hanya melahirkan anak laki-laki. Dia ingin segera mengatur semuanya. Jadi, Nyonya tidak pernah merasakan kehidupan yang baik sejak kecil. Baru-baru ini, pasangan ini lagi-lagi memaksa Nyonya untuk cepat menikah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan biaya kuliah anak laki-laki mereka ke luar negeri. Jadi, Nyonya itu benar-benar malang. Anda harus membela Nyonya itu. Atur waktu untuk bertemu mereka. Aduh, Lao Shen. Jangan berkeliling di depan saya seperti itu. Selesai? Shen Yunchu itu menikah dengan Tuan Lu. Kalau begitu, keluarga kita tidak akan punya hari-hari baik lagi. Tidak, tunggu dulu. Bapak, Shen Yunchu adalah putri Anda. Meskipun menikahi Lutong itu adalah putri Anda. Menurut saya. Mungkinkah hari-hari baik kita akan datang? Ya, menurut saya. Bahkan 1 juta yuan untuk upacara pernikahan ini masih terlalu sedikit. Menikah ke keluarga Lu.
Pasti harus 1 miliar, kan? Hehehe. Ah, ah, Tuan Lu mempersilakan. Silakan tunggu. Baik. Aduh. Bikin dia marah. Kami ini kan kerabat Pak Lu. Nanti kalau ada apa-apa, aduh. Santai-santai. Silakan bicara. Ayo. Kita duduk di mana? Mama pasti duduk di sofa kan? Kalian berdiri saja ya. Hei, Presiden Lu. Sebelumnya, kami tidak mengenali keagunganmu. Kami telah menyakiti perasaanmu. Kami minta maaf kepadamu. Minta maaf. Tidak perlu. Kalian bukan mengundang masalah dengan saya, tapi dengan istri saya, Shen Yunchu. Apa yang kalian katakan ini? Kita kan semua satu keluarga. Ah, satu keluarga. Jika bukan karena kalian memukul dan menghina dia, kekurangan sandang dan pangan, memaksa dia untuk menikah, kita benar-benar mungkin menjadi satu keluarga. Sayangnya sekarang. Aduh, kakak ipar. Haha, selap-selap. Ahahaha. Jangan pukul, jangan pukul. Panggilan kakak ipar ini tidak bisa saya tanggung. Tuan Lu, kami benar-benar tahu kami salah. Tahu salah itu baik. Mengetahui kesalahan berarti harus membayar harga. Kami memberi kalian 3 hari untuk meninggalkan Rongcheng. Kami bekerja semua di Rongcheng. Mulai sekarang kami jadi pengangguran. Tuan Du, tolong lihat kami dari sudut yang baik. Sebenarnya kami, kalau bukan karena Yunchu, kalian bahkan tidak punya hak untuk berdiri di depan saya. Saya memberi kalian waktu 3 hari. Jika kalian masih berada di Rongcheng, itu bukan sekadar pergi. Ini. Hei. Ngomong-ngomong, Yunchu masih belum tahu tentang aku. Kalian harus menjaga rahasia untukku. Siapapun yang dia tahu dari mulutnya sudah dihitung. Direktur Lu? Saya Direktur Lu. Kami salah, Direktur Lu. Tidak tahu apakah masalah kebocoran informasi terakhir sudah teratasi. Aku datang untuk membereskan barang. Orang lain tidak akan berpikir aku melarikan diri karena merasa bersalah, kan? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Yunchu, sudah lama tidak bertemu. Beberapa hari tidak bertemu, jadi lebih cantik ya. Terima kasih. Masalah kebocoran informasi perusahaan yang terakhir kali, sudah diselidiki, Shen Yunchu. Ini dilakukan oleh Bai Qining. Aku benar-benar tidak menyangka itu dia. Shen Yunchu, kamu ini penyebab malapetaka. Bagus sekali kamu. Aku sebenarnya ingin mencarimu. Tidak menyangka kamu datang sendiri. Mengapa kamu menjebak aku? Kenapa sih ada orang seperti kamu? Karena tidak bisa mendapatkan suami orang lain, kamu mulai berusaha menjahati aku. Coba sekali lagi, ayo. Permintaanmu ini, aku benar-benar bisa tidak penuhi. Apa maksudmu? Aku kasih tahu kamu. Lain kali lihat aku, jauhi saja. Shen Yunchu, aku tidak akan tinggal diam. Shen Yunchu, kamu membuatku tidak bisa menikah dengan kakak Lu. Membuat ayahku kehilangan pekerjaan. Membuat kakakku terluka. Semua ini karena kamu. Hei, jangan salahkan orang. Kakakmu dan ayahmu tidak ada hubungannya denganku. Sedangkan ini adalah karena ulahmu sendiri. Kamu masih berani bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayahku dipecat dan dijatuhkan oleh Pak Lu karena kamu. Saudaraku dipukuli karena kamu. Semua ini karena Pak Lu. Kamu bilang siapa Pak Lu? Bersandiwara apalagi? Siapa yang tidak tahu? Suami Anda adalah CEO grup Lu. Yunchu, jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak Lu, tolong biarkan saya pergi. Saya tidak akan berani lagi. Kakak Lu, Lu Jianbai. Sampai kapan Anda akan menipu saya, kakak Lu? Nyonya sangat senang melayani Anda. Hei.
Kamu benar-benar CEO grup Lu. Saya adalah ibu dari CEO. Oh, saya adalah CEO sebelumnya. Saya pikir kamu tahu. Sungguh. Saya benar-benar sangat beruntung. Hani, datang sini. Cerdik ya. Ternyata ini bukan mimpi. Sekarang aku adalah istri presiden perusahaan. Hahaha. Nyemeng, sampai kapan kamu mau melihat? Kamu sudah menonton selama setengah jam. Aku tidak menyangka aku bisa bertemu dengan pengusaha terkaya di Chengdu yang hidup. Yang mati mungkin tidak akan pernah kamu lihat. Kalau kamu bisa bicara, bicaralah lebih banyak. Tidak heran aturan baru perusahaan 2 hari ini melarang lembur. Mereka bahkan mengeluarkan manajer sebelumnya. Asalnya kamu. Jika kaya dan berkuasa, jangan lupakan aku. Ya, tidak bisa. Mari kita lihat apa yang sudah kusiapkan untukmu dari kampung halaman. Wah. Benar-benar aroma uang yang busuk. Oh ya, 2 hari lagi ada reuni kelas. Mungkin kita bisa hadir dengan gaya yang lebih mencolok. Tidak baik jika terlalu mencolok, kan? Sayang, kamu cukup menunggu di luar saja. Tidak masalah, saya sudah memberitahu restoran untuk membebaskan tagihan. Terima kasih, sayang. Tolong ambilkan oleh-oleh dari aku. Kenapa memilih di sini? Susah untuk meletakkan barang, karena mobil ini mencolok. Oh, mobil sewa sudah datang. Oh, mobil sewa sudah datang. Memang mencolok. Apa saya tidak boleh membeli sendiri? Sudah membeli mobil. Kamu tahu mobil ini harganya berapa? Saya juga tidak tahu. Di rumah mobilnya terlalu banyak. Ternyata terlihat cukup mirip. Shen Yunchu, tolong kurangi sedikit keangkuhanmu. Mobil ini disewa sehari. Kamu harus bekerja 10 hari untuk menggantinya. HMPH, urusanmu sendiri. Yang penting nanti jangan berikan hadiahnya. Aku malah tidak menginginkannya. Sebuket barang tua yang bahkan aku malas membawanya. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Nanti lihat dia akan menyesal atau tidak. Lihatlah, kamu mengambil foto yang sangat bagus. Saya juga sudah mendengar. Mari saya ajukan satu pertanyaan dulu. Pertama-tama, terima kasih atas kedatangan semua. Sungguh menganggap diri sendiri sebagai manusia. Shen Yunchu, maksudmu apa? Semua orang minum alkohol. Hanya kamu yang minum minuman ringan. Saya tidak merasa enak badan. Tidak bisa naik ke atas panggung. Kamu pikir kamu adalah Kuni? Jenis orang yang selalu ingin naik ke atas panggung. Kamu marah karena tidak menemukan pekerjaan? Bagaimana mungkin Yunchu adalah yang pertama di jurusan kita? Berada di posisi pertama itu apa? Kalian tahu di mana saya bekerja sekarang? Perusahaan Grup Lu. Ayahku menyuruh orang khusus untuk mencarikan. Jika berkinerja baik, pindah ke kantor pusat juga bisa dalam sekejap. Ayah Zhang Yu benar-benar memiliki kekuatan itu. Bagaimana denganmu? Zhang Yu, kau bangga bekerja di rumah Ahju. Apa hubungannya bekerja di grup Lu dengan mereka? Akiu, kamu datang dan katakan padanya. Maafkan saya, Jiang Feiwei. Suamiku adalah CEO grup Lu, Lu Jianbai. Apa? HMPH, kamu mimpi apa? Presiden Lu adalah suamimu. Lagi pula, kenapa berita besar seperti ini tidak diumumkan? Berita terbaru, konglomerat terkaya di Rongcheng, Presiden Grup Lu, Tuan Lu Jianbai akan mengadakan resepsi pernikahan dalam waktu dekat. Itu juga kebetulan.
Bebek mati tetap keras kepala. Acu, keluarkan saja. Ini adalah produk khas kampung halaman yang saya siapkan untuk kalian semua. Semoga kalian memiliki masa depan yang cerah. Yunshu, kamu tidak benar-benar akan menikah dengan Presiden Lu, kan? Siapa yang tahu apakah ini barang palsu? Huh. Halo semua, saya Lu Jianbai. Saya adalah suami Shen Yunchu. Apa? Shen Yunchu, apakah kamu bersedia membiarkan pria di hadapanmu menjadi pengantinmu? Baik dia miskin atau kaya, sehat atau sakit. Selalu mencintainya, merawatnya, dan menjaganya. Setia kepadanya selamanya, hingga akhir hidup. Saya bersedia. Lu Jianbai, apakah kamu bersedia menjadikan wanita di depanmu ini sebagai istrimu? Mengikat janji pernikahan dengannya. Apapun keadaan, baik miskin atau kaya, sehat atau sakit. Selamanya mencintainya, merawatnya, dan menjaganya. Setia padanya tanpa henti, hingga akhir kehidupan. Aku bersedia. Oh oh oh. Selamat, selamat. Apakah kalian bersedia untuk menjadi saksi janji pernikahan mereka? Bersedia. Bersama saya. Hidup adalah mimpi kita. Sekarang mempelai laki-laki bisa mencium mempelai perempuan. Cium. Cium, cium. Oh oh oh. Sekarang kita undang tamu undangan di bawah sana untuk naik ke atas. Mari kita ambil foto bersama, untuk menyaksikan momen bahagia ini. Mari, semua orang berdiri rapi. Terong.